Aku gara-gara kesombonganku kemudian sekarang aku dijadikan orang yang paling miskin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Rahmatnya Allah diberikan kepada siapapun. Kepada orang non-Islam pun kita harus merahmati. Man qatala dhimmiyan fa ana qasmuh. Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa orang yang menyakiti, membunuh orang kafir dhimmi, orang kafir yang damai dengan Islam, kafir yang damai dengan Islam, maka fa'ana qasmuh, ketahuilah aku adalah musuhnya mereka semuanya. Maka tidak boleh kita memusuhi orang kalau dia tidak memusuhi diri kita. Kita cintai setiap makhluknya Allah, setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Maka sampai kanjeng Nabi seperti yang pernah kami sampaikan di waktu lalu, sampai ketika saking kanjeng Nabi niku rahmah, menghormati perasaan agama lain, sampai negara pun tidak boleh dengan nama Islam. La ilaha. Jangan buat undang-undang dengan nama Rasul, tapi buatlah undang-undang dengan nama Undang-Undang Madinah atau Undang-Undang atau Piagam Madinah. Ini adalah dawuhnya Rasulullah. Kanjeng Nabi sangat menghormati perbedaan pendapat. Kalau Ar-Rahim itu rahmatnya Allah untuk di akhirat saja. Rahman itu untuk dunia. Nah, Rahim itu di akhirat. Lah, rahimnya Allah itu hanya diberikan kepada orang Islam. Makanya menurut para ulama mazhab, termasuk di dalam tafsir Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita tidak boleh mendoakan orang non-Islam setelah dia meninggal dunia. Gak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau masih hidup boleh. Ya Allah, semoga orang ini segera masuk Islam, boleh. Semoga orang ini dapat hidayah, boleh. Tapi kalau sudah meninggal hukumnya haram. Seperti itu. Ini perlu kita sampaikan sebagai bentuk kita sangat mencintai yang lain. Makanya tidak boleh ngapunten jenengan memakamkan memakamkan orang Islam sama non Islam, nggak boleh berdampingan, nggak boleh, hukumnya haram. Kalau bisa dipisah karena siksanya berbeda kalau memang dia sama-sama ahli maksiat. Ngeten. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagunganipun Gusti Allah. Jumlatan khabariyatan qasada biha athana 'ala Allah bimatmuniha 'ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqun li ayyahmaduhu wallahu a'lam 'alamun 'alal ma'bud bihaqi rabbil alamin. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa alhamdulillah itu adalah maknanya segala puji bagi Allah. Artinya kita dalam melakukan apapun harus ingat bahwa pujian itu hanya merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal panjenengan bisa datang ke majelis taklim, itu karena apa? Karena Allah mentakdirkan jenengan datang di majelis taklim. Mungkin panjenengan bisa datang di majelis zikir karena Allah menciptakan jenengan punya tenaga bisa datang di majelis zikir. Jadi kalau ada pujian, hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang ulama mengarang kitab berjudul Hikayatus Sufiyah. Dikisahkan hukiya anna Aba Mansur ibn Dzukair kana rajulan zahidan sholihan. Dulu ada seorang ulama bernama Abu Mansur ibn Dzukair. Beliau adalah seorang ulama yang sangat zuhud, sangat solih. Falamma danat wafatuhu aktsara buka. Ketika mendekati kematiannya, beliau menangis setiap hari, nangis setiap hari. Ketika benar-benar mati, falamma tufiya ra'ahu ibnuhu fil manam fil lailatir rabi'ati faqal. Setelah meninggal dunia, anaknya kemudian di malam keempat dimempeni sama bapaknya. Dalam istikharahnya begini, ya abati ma fa'alallahu bik, wahai bapakku, setelah engkau meninggal kira-kira di dalam alam kubur dapat nikmat atau disiksa? Si fulan mengatakan, ya bunayya innal murra as'abu mimma ta'uddu ay tadhunnu. Sungguh aku itu ketika mati dapat ujian yang luar biasa dari Allah. Setiap orang mati akan diuji sama Allah. Setiap amalnya akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali yang ditanyakan, ya Aba Mansur, wahai Abu Mansur, ditanya saya, qad amartuka sab'ina sanah fama ma'akal yaum. Kamu tak kasih umur 70 tahun, ngapain saja kamu 70 tahun? Kemudian dikatakan, ya Rabb hajjajtu salasina hajjatan. Aku haji 30 kali. Allah mengatakan, lam aqbal minka,
aku gak terima hajimu semuanya. Kenapa? Kamu ketika haji niatnya pengen dipuji oleh orang lain. Kamu ketika haji pengen dianggap haji atau pengen dimuliakan orang lain. Ya Allah, dia menangis. Tambah, ya Rob, tasaddaqtu bi arba'ina alfa dirhamin biyadi. Aku selama hidup sodakoh yaitu 40.000 dirham. Hampir 4 miliar sodakoh. Setiap tahun sodakoh 4 miliar. Allah mengatakan, la, kamu sodakoh dulu niatnya biar dianggap ahli sodakoh, biar viral kira-kira. Maka lam aqbal minka, gak tak terima sodakoh. Fakultu situna sana sumtu naharoha wa kumtu lailaha. Aku dulu ya Allah selama 70 tahun 60 tahunnya setiap hari aku puasa karena aku ingin. Enggak, kamu bohong. Kamu enggak mencari ridhoku. Kamu melakukan puasa itu niatnya biar dipandang sebagai ahli puasa, dipandang sebagai ahli ibadah. Khalas lam aqbal minka, enggak terima puasamu. Kemudian dikatakan ilahi ghazautu arba'ina ghuzwatan. Aku ya Allah selama hidup pernah berhaji, pernah berperang selama yaitu 40 kali peperangan memerangi musuh-musuhmu. Wahai fulan Abu Mansur, sungguh kamu sebagaimana di dalam kitab yaitu Riyadhus Shalihin, bahwa orang berperang tujuannya bukan karena Allah, tapi kamu berperang karena tujuannya pengen dipuji oleh manusia. Anta syuja'ah, kamu pengen dianggap sebagai orang yang pemberani. Maka dia mengatakan idan halaktu. Kalau semuanya ditolak berarti aku matinya su'ul khotimah dong ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Aba Mansur, laisa min karami an u'adziba misla hada ya Aba Mansur. Ketahuilah wahai Abu Mansur, aku itu Tuhan yang gak pingin ada satupun orang yang beragama Islam masuk neraka. Maka aku menghargai amal soleh walaupun sedikit. Lah, aku punya amal soleh apa wahai Allah? Amma tadkurul yaum al-fulani nahaital madarah 'anit tariqi la ya'thuru biha muslimun. Dulu kamu itu pernah lewat di satu jalan, kemudian kamu melihat ada batu kerikil kecil lah kira-kira. Kemudian kamu berpikir, ya Allah, aku takut ada orang lewat nanti jatuh. Maka kamu yalhas, kamu pinggirkan. Gara-gara itulah kemudian semua dosamu diampuni olehku dan kamu akan menjadi ahli surgaku bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan menyepelekan hal kecil. Mungkin di masjid Gilingan ini jenengan melihat, oh itu ada kotoran, bersihkan. Jangan-jangan membersihkan kotoran yang gak kelihatan dan yang gak kelihatan viral itulah yang menjadikan sebab panjenengan menjadi ahli surga. Jenengan minum di majelis taklim, kadang-kadang kita itu gengsi, wah nanti emang diarani geragas dan seterusnya. Ya, jangan begitu cara berpikirnya. Ya Allah, tak habiskan minum ini ya Allah. Biasanya aku nggak habis. Mungkin dengan aku menghabiskan minuman itu, maka Allah merahmatiku, menjadikan aku jadi ahli surga. Kok bisa? Karena nggak mungkin kalau dengan minumannya sisa sedikit, kemudian ketua takmir ngumpulkan diminum bersama ketua takmir, kan nggak mungkin. Daripada mubadzir, tak habiskan ya Allah. Jangan-jangan jenengan berpikir mubadzir itulah sebab jenengan menjadi ahli surga. Maka di dalam kitab Tahqiqul Hayawan Al-Qub, di dalam kitab Majalid Jusaniyah juga ada seorang ulama bernama Imam Abu Bakar Shibli tentang rahmatnya Allah. Imam Abu Bakar Shibli setelah meninggal dunia sama. Kemudian dia membanggakan amalnya. Punya murid 10.000, punya kitab ribuan judul. Setiap hari puasa, setiap malam melek malam. Ternyata bukan itu yang menjadikan dia masuk surganya Allah. Dikatakan bahwa atadakkaru hina kunta tamshi ala darbi Baghdad fawajadta hiratan sahiratan qad at'afaha al-baradu. Dikatakan, wahai Imam Abu Bakar Shibli, ingat enggak kamu itu dulu pernah lewat di salah satu jalan di kota Baghdad, kemudian salji, kemudian karena kamu kasihan, kucingnya kamu ambil, kamu masukkan ke dalam jubahmu. Kemudian Allah mengatakan bahwasanya na'am bi rahmatika tilkal hirrah rahimtuka. Maka bukan karena banyaknya ibadahmu itu akan memasukkan kamu ke dalam surga, tapi gara-gara kamu kasihan kepada kucing, kamu aku jadikan menjadi ahli surgaku bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan menyepelekan.
jenengan di jalan ketemu sama kucing, kasih makan. Ketemu di jalan ada pitik, ada ayam, kasih makan, gak hitam beras sedikit. Jangan-jangan itu yang menjadikan sebab jenengan menjadi ahli surga. Apalagi jenengan orang Islam. Orang Bani Israel saja, kalau dia rahmat akan menjadi ahli surganya Allah. Maka dikisahkan, anna rajulan min Bani Israel kana fajiran musrifan ala nafsihi limartakaba minal fawahish. Dulu ada seorang Bani Israel yang ahli maksiat dan kemaksiatannya itu irtakaba. Ngapunten Pak, nak teng kitab kok sudah ada kalimat irtakaba, kholas. Maksiatnya sudah luar biasa tuh, sudah nggak bisa terampuni lah kira-kira gitu. Pada suatu ketika si fulan ini fa'ata fi masirihi ala bi'rin, dia datang ke ngapunten satu sumur. Fa'idan kalbun yalhathu minal atshi faraqun lahu wa warathal lahu fanazala fil bi'ri wa nazi'a khuffahu wa saqal kalba. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa si ulama tadi si ahli maksiat tadi itu melihat anjing di samping sumur itu kehausan dan hampir mati karena tidak bisa minum. Maka saat itu juga si ahli maksiat tadi masuk ke dalam sumur, ngambil khufiyahnya, pecinya diambil untuk mengambil air, wasakol kalba, dan diminumkan air tersebut ke dalam mulutnya si anjing. Maka dikatakan wa arwahu fasyakarallahu azza wa jalla wa jalla sun'ahu wa ghafara lahu. Maka gara-gara itulah kemudian Allah mengampuni semua dosa dan kemaksiatan si Bani Israel tadi dan menjadikan dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala ibadah kita mulai sekarang niatkan untuk mendapatkan, untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita semuanya menjadi orang yang punya kasih sayang yang lebih. Jangan mudah-mudah melaknat orang. Melaknat orang bukan akhlaknya Rasulullah. Jenengan melihat ada seorang perempuan lewat di jalan, mungkin secara umum ini adalah seorang pelacur, tapi akhlaknya Rasulullah tidak mengatakan ini pelacur, enggak. Dia mengatakan mungkin orang ini bukan pelacur, dia hanya orang biasa yang menunggu orang menunggu jemputan di pinggir jalan. Jenengan melihat ada orang minum pakai botol yang biasanya dipakai minum arak, selama jenengan tidak tahu itu adalah arak, maka fahusnidon linnas, maka husnudon jenengan. Mungkin yang diminum di dalam botolnya itu bukan arak, tapi apa? Itu mungkin air zam-zam. Waduh, insyaallah. Seperti itu. Ini akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dalam tanda kutip tetap dikandani, Mas, jangan minum pakai botol itu, karena itu akan menjadi perspektif orang kamu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tetap dikandani, tapi hatinya orang mukmin selalu husnudon. Mungkin itu bukan arak, tapi mungkin itu adalah air minum yang lain. Seperti itu. Ada orang di hotel berdua, masya Allah, yang tidak boleh husnudon cuma satu tok, Pak. Yang nggak boleh husnudon cuma satu tok. KPK nggak boleh husnudon. Rusak karena husnudon. Oh, ini kok ada pejabat tiba-tiba setahun kekayaannya naik 100 miliar, mungkin warisan. Rusak negara kita ini. Yang pokoknya nggak boleh husnudon cuman KPK tok ini. Nah, ini. Bismillah. Jadi segala puji bagi Allah. Makanya tadi saya sampaikan apa? A'taitukum al-ilma alladzi wada'ani Allah taala. Aku Musta'in ini hanya menyampaikan titipan ilmu dari Allah. Saya enggak mengatakan saya akan mengajar Anda, enggak. Tapi saya mengatakan saya menyampaikan titipan ilmu dari Allah. Ini adab di dalam mencari ilmu. Kalau orang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka pastikan dia adalah orang yang bisa memposisikan sesuatu. Kalau sudah saya itu nanti enggak ada bedanya sama Fir'aun. Wah, kalau enggak saya yang ngajar itu enggak akan jadi orang alim. Kalau enggak saya yang ceramah di masjid Gilingan, Hidayatullah, maka orang Hidayatullah enggak ada yang Islam, enggak ada orang yang dekat dengan Allah, enggak ada. Kalau sudah begitu kholas, enggak ada gunanya kita ngaji seperti ini. Karena hakikatnya kita ngaji, saya adalah menyampaikan titipan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama zaman dulu itu paling takut. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya atau di dalam kitab Manaqibus Syafi'i al-Baihaqi, uhibbu ayyakula syakhsun min kalami minal kitabi
Aku lebih suka orang mengambil ucapanku dari kitab-kitabku tapi tidak menisbatkan ke dalam diriku. Jadi seakan-akan itu ucapan dia, bukan ucapannya Imam Syafi'i. Jadi seperti itu akhlaknya dan adabnya para ulama zaman dulu. Karena hakikatnya aku mengarang kitab itu adalah titipan rahmat, dan aku diberi kekuatan bisa mengarang kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan prestasiku, bukan. Itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, makanya seperti tadi nggih, mun haji 30 kali ternyata nggak dipakai. Sedekahnya 40.000 dinar nggak dipakai. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah. Niatnya pengen dipuji. Wah, cung, sampean cung, nak ora kuliah nang negeri, cung. Waduh, cung, bapak izin, cung. Sampean kudu kuliah nang negeri biar bapak bisa bangga. Wah, anakku kuliah di Universitas ABC. Waduh, ini hati-hati nggih. Nah, ayo sekolah. Sekolah ini adalah kewajiban dari Allah. Seperti itu. Jadi segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ngoten sekali lagi, kita hanya menyampaikan titipan ilmu. Terkait masalah nanti jenengan paham atau tidak, kita kembalikan kepada Allah. Yang penting, Pak, sebagaimana para ulama telah mengatakan di dalam kitab mereka, orang ngaji niku sing penting punya 4 prinsip nggih. Wonten kitab Al-Bajuri ala Syarhi Syamsuri dipun ngendikaken, ar-rasikhu fil ilmi, orang akan mendapatkan ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Orang akan mendapati ilmu itu akan bisa dia serap isinya kalau dia memiliki 4 sifat. Yang pertama, at-taqwa bainahu wa bainallah, takwa kepada Allah. Enggak nglakoni maksiat. Makanya ngapunten nggih, kula ngajak minimal nek jenengan dereng saged setiap hari, minimal khusus minggu wage, kula suwun baju yang jenengan nggih kangge pengajian itu benar-benar suci. Baju yang jenengan pakai untuk pengajian benar-benar pakai sabun yang halal. Makanan yang jenengan dahar wau sonten benar-benar yang paling halal. Kenapa? Di malam ini jenengan akan mendapatkan asupan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar harus yang halal. Ngoten nggih. Makanya para ulama dulu hati-hati, Pak. Madhabipun Imam Badaidus Sana'i nggih. Imam Hanafi niku, Imam Hanafi kan pernah nggih. Imam Hanafi niku pondoke kan sampingnya enten laut. Di laut itu delala kok enten yang kelelep, Pak. Enten kapal niku kelelep. Fa ahadun minal ghurum, salah satu yang kelelep itu adalah seorang perempuan ahli maksiat. Lah, semua sudah ketemu kecuali perempuan tadi, jenazahnya enggak ketemu. Maka Imam Hanafi mengajak murid-muridnya, ayo murid-muridku sini, ayo ila syati'il bahar, kita pergi ke pinggir laut, pantai. Kemudian Imam Hanafi bertanya, wahai tukang petani nelayan, wahai nelayan, kan umruh hadas samak, lele ini matinya berapa tahun? Lele itu 2 tahun, Syekh. Kakap 5 tahun baru mati, misalnya, nggih. Kemudian welut ini setahun. Teri itu setengah tahun mati, Syekh. Nah, dan seterusnya didata semuanya, ada sekitar 100 jenis ikan ya. Bilang pada murid-muridnya, wahai murid-muridku, jangan suguhi aku ikan lele dari sini sampai 2 tahun ke depan. Jangan suguhi aku ikan kakap dari sini sampai 5 tahun ke depan. Jangan suguhi aku melut di sini sampai 1 tahun ke depan. Jangan suguhi aku teri dari sini sampai setengah tahun ke depan, dan lain sebagainya. Loh, kok bisa, Syekh? Ngapain jadikan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Imam Hanafi mengatakan, sungguh aku enggak ingin sebagai orang yang menyampaikan ilmu dan belajar ilmu makan dari ikan-ikan yang ikan itu aku khawatirkan makan jenazahnya perempuan ahli maksiat yang tenggelam di dalam lautan tadi. Seperti itu kan belum ditemukan jenazahnya. Makanya ini kehati-hatian para ulama sehingga mereka menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Kalau panjenengan pengen punya anak yang soleh, pengen punya keluarga yang berkah, tawadhu dan merasa semua titipan Allah adalah jawabannya. Nah, seperti itu. Dipungendikaken wonten setunggalipun hadis, ngapunten. Wonten kitab Taqihul Qaul Al-Hasis. Kitab ini karya Imam Nawawi. Ngapunten, jenazahnya kemarin dibongkar, Pak, sama Saudi dibongkar jenazahnya karena makamnya teng Ma'la. Dibongkar, ternyata jenazahnya utuh Imam Nawawi niku. Setelah 100 sekian tahun dibongkar niku utuh jenazahnya Imam Nawawi. Beliau mengarang kitab berjudul Taqihul Qaul Al-Hasis. Dikatakan Nabi mengatakan
man tawaddu'a lillah ay li ajli 'azamatillah rafa'ahu Allah taala ay fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang dia itu bisa rendah hati, bisa merasa gak bisa apa-apa, bisa merasa lebih buruk daripada orang lain, maka sungguh kerendahan hatian itu menjadikan Allah akan mengangkat derajatnya. Seperti itu. Wa man takabbara wada'ahu Allah, dan barang siapa orang yang sombong, merasa aku yang paling, aku yang ini, wada'ahu Allah, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak aku itu yang bangun masjid Hidayatullah, enggak akan jalan. Kalau enggak aku yang nyusun jadwal pengajian, enggak akan jalan. Nah, kalau akunya muncul terus seperti ini, wada'ahullah, jenengan akan semakin direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman nggih hati-hati nggih. Meniki tawadhu niku sae, Pak, tapi hati-hati. Kadang-kadang tiang niku nak tawadhu terus merasa tawadhu. Wah, saya itu selama ini sedekah teng masjid Hidayatullah, enggak pernah merasa aku. Wah, aku itu kalau bangun masjid Hidayatullah enggak pernah memamerkan sedekahku. Aku itu orang yang paling tawadhu. Aku orang yang paling tawadhu. Hati-hati jenengan. Imam Ibnu Athaillah Sakandari niku ngiling-ngilingaken gitu. Wonten kitabipun Al-Hikam. Man asbata fi qalbi tawadduan. Barang siapa orang yang rendah hati, kemudian dia saking rendah hatinya merasa bisa rendah hati. Waduh. Merasa bisa rendah hati, fa innahu al-mutakabbiru haqqan, maka sungguh orang yang merasa bisa rendah hati adalah orang yang paling sombong di mata Allah Subhanahu wa taala. Aku paling tawadhu teman iki, masyaallah. Paling tawadhu kok. Ini paling sombong malah lagi. Hati-hati. Yang kedua, nak jenengan ilmu pengen masuk ke dalam hati paling dalam, mudah mengamalkan, at-tawadhu bainahu wa baina khalqi, harus rendah hati. Yang ketiga, wa zuhda bainahu wa bainad dunya, harus zuhud dari dunia. Harus zuhud dari dunia. Mun pokoknya ngaji niatnya karena Allah. Pokoknya ngaji niatnya karena mencari ridha Allah. Mun kalau jenengan sakit ngoten, ilmu itu akan mudah di dalam hati kita. Enggak boleh suudzon. Wonten kitab Ihya Ulumuddin, Imam Sufyan Ats-Tsauri niku ngendika ngeten. Hurimtu syahrul layali mundu khamsat asyhur atau kama qala. Kurang lebih begitu teksnya nggih. Aku itu pernah, Pak, katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, 5 bulan enggak bisa sholat tahajud. 5 bulan mau datang ke majelis taklim malas sekali. Kemudian kenapa? Karena bisa bibidam bikot adnabtuhu, gara-gara satu dosa yang pernah aku lakukan di dalam hidupku. Apa dosa itu? Apa dosa itu? Dijawab, ketika aku melihat orang yang yabki sedang menangis, hatiku itu ngomong, huwa murain. Sungguh dia yang menangis di masjid itu adalah orang yang sebenarnya riak dan pura-pura menangis biar dipandang orang yang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara suudzonku kepada orang lain, maka aku diberi sulit datang ke majelis taklim dan datang ke majelis ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh suudzon. Husnudzon, memandang apa husnudzon? Husnudzon, bon. Kemudian yang keempat, wal mujahadata baina wa baina nafsi, harus mujahadah, Pak. Orang itu enggak bisa kalau dia itu hanya belajar ilmu, harus mujahadah. Nah, salah satu yang harus dilakukan niku napa? Mujahadah jenengan ngeten mawon. Kula mboten pengin, tapi ini kewajiban panjenengan dan kewajiban saya ketika saya berguru kepada seorang ulama. Guru kula Habib Umar bin Hafid. Kita pernah ikut daurah. Guru kula Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Guru saya dari Pondok Pesantren Lirboyo, karena kita mondoknya di Lirboyo. Guru saya dari Pondok Kewagian, guru saya dari Pondok Al-Muayyad, guru saya dari Pondok Kerapiak, guru saya dari Pondok Al-Faqih Kamansilo. Guru kula saking Pondok Darul Falah Jekula Kudus, guru kula saking Pondok Al-Istiqamah Mojokarang Mojokerto. Ini guru-guru kula. Setiap ngaji, satu adab yang harus kita lakukan adalah harus husnudzon. Guru saya adalah guru yang mulia. Maka dikatakan manik tagoda anna syaikhahu ghairu kamil, barang siapa orang yang menyangka gurunya itu tidak sempurna, gurunya itu sebenarnya enggak mampu untuk mendidik dirinya, maka sungguh
dia tidak akan bisa sukses dalam seluruh hidup. Nah, makanya kunci ngaji niku napa husnudzon. Nggih, jane kula niku mboten saged napa-napa jadi. Tapi mergo takmire niki pripun niki salah milih ustaz kayak. Kula mboten saged napa-napa nggih. Mergo didhawuhi pun kula niatke sewanteng mriki tak niati ngaturaken sekedhik titipan ilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mawon kula mboten saged napa. Pokoke nek jenengan mboten seneng wis pokoke etok-etok teko ngoten mawon lah. Serara penting ngomongane mboten napa-napa monggo. Kula seneng. Malah kula mboten kakek tanggung jawab. Niki pun niki 4 ini harus diingin. Sepenting jenengan husnudzon. Kemudian di dalam tafsir Jalalain tadi, tafsir Shawi dikatakan bahwa Allah itu adalah zat yang harus kita sembah katanya. Zat yang harus mereka puji itu Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, Pak, wonten setunggalipun kitab nggih. Ada seorang ahli ibadah, yang ahli ibadah ini dia itu kemudian dicap oleh Allah atau dicoba oleh Allah menjadi ahli neraka. Dikisahkan kana ubad wa zuhad min alimun min ulama illah. Ada seorang zuhud, ahli ibadah, setiap hari puasa, setiap hari baca Quran, mulutnya enggak lepas daripada zikir kepada Allah. Kemudian datanglah seorang malaikat. Malaikat itu nggih, niki ngapunten nggih, rodok aneh sithik tapi memang itu nanti ada. Ketika orang itu pada resonansi tertentu, maka bisa melihat malaikat yang mewujudkan dirinya menjadi manusia. Seperti Nabi Muhammad kan melihat malaikat Jibril merubah dirinya menjadi manusia. Pada titik tertentu bisa. Jadi malaikat itu diutus sama Allah untuk menemui ahli ibadah tadi. Wahai ahli ibadah, aku adalah utusan Allah. Aku mengabarkan kepada engkau ternyata engkau itu kelak akan mati su'ul khotimah, dan matinya menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban ahli ibadah tadi? Qala al-ubbad, si ahli ibadah tadi mengatakan, amma alimda ya Habibullah, ketahuilah wahai kekasih Allah, wahai malaikat, aku beribadah bukan karena mencari surganya Allah, bukan karena takut nerakanya Allah, tapi aku beribadah karena memang Allah itu zat yang wajib diibadahi, disembah. Maka mau Allah masukkan kemana terserah Allah. Maka aku ibadah, gak peduli apa kabarnya Allah. Yang penting aku sebagai makhluk mengabdi dan beribadah hanya khusus mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat naik, kemudian Allah mengetahui inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah sudah tahu jawabannya kira-kira begitu. Allah kemudian bilang kepada malaikat, temui lagi si fulan, adrik abdif. Kemudian fa akhbirhu, temui hambaku lagi, kabarkan kepada dia bahwa qad ghafara dzunubah, aku telah mengampuni semua dosanya dan aku jadikan kelak dia menjadi ahli surga. Kenapa, Pak? Karena ibadahnya memang hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, mulai sekarang jenengan nak salat niatnya Allah, pun sementing ikhtiar. Masalah mboten saged niku urusane Gusti Allah, pun. Makanya wonten kitab apa nggih? Niki nggih. Wonten kitab Minah Hutsaniyah kama qol Imam Sya'rawi niku ngeten. Ada kisah. Kana waliyun min auliyaillah, ada seorang wali, ada seorang kekasih Allah, ahli ibadah niku wali namanya. Itu nangis, fabaka bukaan syadidan, nangis gerung-gerung, nangis dengan tangisan sing banter banget kira-kira begitu. Kemudian ditanya sama dalam istikharahnya, dia istikharah, ya Allah, tadi malam aku gak bisa sholat malam, ya Allah, gak bisa sholat malam. Kemudian si ahli ibadah tadi kemudian dalam istikharahnya dijawab sama Allah, wahai ahli ibadah, kamu itu bisa sholat malam, siapa yang mentakdir? Ya panjenengan ya Allah. Lah kalau kira-kira kamu itu ditakdir ketiduran, siapa yang mentakdir? Yang jenengan. Ya sudahlah, yang penting kan aku ridho. Sampean gak sholat yo monggo, sampean sholat yo alhamdulillah. Sepenting aku ridho. Pun sampean gak bisa sholat, yang penting ridho di mata Allah. Alhamdulillah aku dijadikan orang yang gak bisa sholat. Paham nggih, Pak nggih? Tapi artinya mau dijadikan ahli ibadah nggih alhamdulillah, mau dijadikan orang yang belum mampu beribadah alhamdulillah, semuanya baik.
Maka Syekh Hasan bin Husain Al-Khawbawi ini mengatakan, jadi misalnya Pak, sampai gini, sampai pada kalimat begini di dalam tafsir Jalalain, andaikan ada orang kok ditakdir menjadi ahli maksiat, dia pun nggak boleh protes terhadap takdirnya Allah. Loh kok bisa? Jangan-jangan Allah menjadikan dia ahli maksiat karena Allah pengen orang ini kelak bertobat kepada Allah. So, dipun ngendikaken, ma min sautin ahabbu indallah. Tidak ada suara rintihan yang lebih Allah sukai melebihi rintihan ahli maksiat alladzi Allah taala. Yang ahli maksiat itu akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang ini dijadikan ahli maksiat tujuannya agar besok tobat. Ketika dia tobat menangis, maka tangisan itulah tangisan yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada ahli maksiat enggak boleh suudzon. Ngapunten, andaikan di antara kita yang dijadikan ahli maksiat nggak boleh suudzon. Mungkin Allah punya tujuan yang lain. Makanya kalau ada kemaksiatan jangan diumbar-umbar. Islam itu menyuruh kita menutup aib, menutup kemaksiatan, bukan menyebar kemaksiatan. Aib itu bukan untuk di-share di media sosial. Tapi aib itu untuk ditutup, dihapus daripada diri kita. Jangan mudah nge-share. Ya, pengertian aib niku napa Pak? Pengertian aib niku napa? Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah niku nulis kitab judulipun Sulukul Asasiyah. Di dalam kitab itu pengertian aib adalah sesuatu kalau disebutkan kepada orang lain maka dia nggak suka, itu namanya aib. Apalagi aibnya pemerintah, jangan dibuka. Jangan dibuka kecuali ahlinya lagi, kecuali ahlinya ya. Kalau jenengan ahli hukum monggo dibahas. Jenengan ahli politik monggo, ahli ekonomi monggo, tapi nak mboten ahlinya mendel mawon. Niki adabnya, akhlaknya, kecuali kalau diminta pendapat monggo. Tapi kalau bukan ahlinya nggak usah ikut komentar. Seperti itu. Dikisahkan aib ini. Jadi misalnya ada di antara saudara tetangga kita yang zina, jangan diceritakan, ngapunten Ustadz kulo zina, jangan. Cukup katakan ya Ustadz kulo melakukan dosa, kira-kira apa? Tobat, selesai. Maka zina itu nggak ada hukumannya Pak, kalau tidak ada 4 saksi. Pengertian zina apa sih? Hukumannya zina itu apa hukumnya? Zina itu kalau dia itu muhson, sudah menikah, maka dirajam di tengah jalan itu, dilempar pakai batu sampai mati. Tapi kalau dia itu ghairu muhson, tasik jomblo, dicambuk saja 100 kali misalnya. Lah, syaratnya zina dihukum niku 2. 1, ada 4 saksi yang melihat cer, itu masuk ke situ. Paham nggih, Bang nggih? Tutup celak mlebu tengene celak. itu harus melihat cer. Kalau melihatnya lewat kamera lah ya suih enggak sah. Atau kalau melihatnya katanya enggak sah. Atau kalau melihatnya sudah berdiri, ngapunten ini laki-laki perempuan tumbuk-tumbukan kemudian berdiri, tiba-tiba sudah netes, enggak melihat masuknya itu enggak sah. Harus melihat benar-benar cer gitu. Yang kedua, ada putusan hakim. Jadi kalau enggak memenuhi syarat, ya enggak akan dihukum. Artinya kalau ada orang berzina kok tidak ketahuan, ya cukup bertobat dan tidak akan mengulangi dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, aib dan dosa bukan untuk diceritakan. Bukan untuk diceritakan seperti itu. Biasanya kalau sudah orang membanggakan dirinya, larinya, Pak, itu nanti dia akan merendahkan orang lain. Dari merendahkan itu dia akan akan menghibah orang lain, dan ini harus kita hindari. Betul. Maka para ulama zaman dulu tuh Masya Allah, Imam Syafi'i ngendika, aku belajar adab untuk tawadhu itu 20 tahun. Baru tahun berikutnya saya belajar ilmu fikih. 20 tahun guru belajar adab, akhlak, rendah hati. Ini 20 tahun beliau Imam Syafi'i. Nah niki Masya Allah. Pendidikan karakter tentang UNS niku gur 3 hari itu. AMT namanya. Jadi Imam Syafi'i 20 tahun. Makanya akhlak dan adab ini harus kita jaga. Makanya pelajaran akhlak itu ada mulai SD, PPKN ini PPKN, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Di UNS diajarkan. Ketika kami kuliah di UNS dulu diajarkan. Ngaten. Makanya ada seorang ulama, Pak. Saya membaca di kitab Zailu Tabaqatil Hanabilah. Ada seorang ulama kana alimun min auliya'illahi ismuhu Ibnul Jauzi. Ada seorang ulama bernama Imam Ibnul Jauzi. Qad allafa aktsar min alfai kutub. Beliau, Pak, sudah ngarang kitab lebih dari 2000 judul.
ngarang kitab 2000 judul, semuanya tafsir, hadis, fikih, tafsir, hadis, fikih. Kira-kira surga atau neraka, Pak? Surga, ini jelas. Kemudian wa aslama baina yadayhi aktsar min mi'ati alfin. Lebih dari 100.000 orang masuk Islam di tangan beliau. Setiap ceramah ada orang terketuk hatinya masuk Islam. Jadi omongannya itu sangat sangat luar biasa sehingga orang mendengar masuk Islam. Kira-kira surga atau neraka nih? Surga. Wa aksar min asyra alafin, dan lebih dari 10.000 orang setiap beliau ceramah 10.000 orang lebih datang ke majelisnya beliau. Kira-kira surga atau neraka? Surga. Itu pun beliau mengatakan begini di dalam kitab, idza dakhaltumul jannah ayuhan nas, wahai para jamaah-jamaah, ketika kalian besok masuk surga, falam yajiduni, dan kalian tidak menemukan aku. Masya Allah. Orang kayak gini masih gak pede masuk surga. Kenapa? Dia gak pernah sombong. Gak pernah sombong, karena dia melakukan ibadah niatnya adalah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pernah kemudian menjadikan sebab aku ahli ibadah harus surga, enggak. Maka dia mengatakan falam tajiduni fiha, dan kamu tidak menemukan aku di dalam surga, maka bilang kepada Allah bahwa aku punya teman ngaji yang mana bernama Imam Ibnul Jauzi. Dia tidak mengatakan aku pernah guru ngaji, enggak. Beliau mengatakan punya teman ngaji bernama Imam Ibnul Jauzi. Ya Allah, masukkan beliau ke dalam surga. Orang kayak gitu saja masih merasa gak bisa apa-apa. Bagaimana dengan kita? Maka monggo kita tundukkan pandangan mata kita, kita tundukkan hati kita. Kita harus tahu diri bahwa semua yang kita lakukan hakikatnya adalah milik dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipun ketika akan wonten kitab hikam, syarah hikam, kitab Iqadul Himam judulipun, karya Imam siapa? Karya Imam Ibnu Ajibah. Dipun ketika akan min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Salah satu daripada sebab orang enggak akan diterima amalnya oleh Allah, salah satu sebab orang akan masuk dalam golongan syirik di mata Allah atau menyekutukan Allah adalah ketika dia beramal di dunia dan dia menuntut sesuatu atas amal yang telah dia lakukan. Ya Allah, kula niku mun sedekah ya kula kudu diparingi ngeten. Kula niku mun sedekah ya kudu dadi ahli surga. Nah, nak yang tasik punya sifat seperti ini, maka dia harus selalu mengupdate hatinya. Dia harus tahu alhamdulillahi rabbil alamin. Jenengan iso salat niku hakikate jenengan dititipi tenaga oleh Allah bisa salat. Jenengan saged haji mergane napa? Jenengan dititipi saged gadah niat saged haji karena Allah. Makanya mari kita semuanya selalu menjaga niat kita, selalu menjaga hati kita, jangan sampai kita semuanya menjadi orang yang jauh dari syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, kang mengarani alam kabeh. Kemudian kalimat berikutnya di dalam tafsir Jalalain adalah Rabbil alamin. Maksudnya Rabbil alamin adalah Allah itu Tuhannya jin, Tuhannya manusia, Tuhannya malaikat, Tuhannya hewan-hewan, Tuhannya makhluk-makhluk yang lain, yang semuanya itu disebut dengan alam. Masih Allah alam. Di dalam ilmu akidah dikatakan selain Allah itu disebut alam. Makanya kita semuanya harus tahu bahwa semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita kembalikan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua milik Allah. Kalau sholat niatnya karena Allah, kalau haji niatnya karena Allah. Yang penting niat. Umpami bapak-bapak, ibu-ibu semuanya nggih, enten sing dereng saged, wah saya belum bisa nih apa yang disampaikan oleh Pak Mustain tenggene masjid Hidayah itu loh, anu nih, gue belum bisa. Sing penting gak ada niat. Ya Allah, kula niku jane nggih pengin saged seperti yang disampaikan sama Pak Mustain tadi misalnya. Sing penting gak ada niat. Orang punya niat maka dia diangkat derajatnya oleh Allah. Dikatakan di dalam kitab Majalisus Saniyah, hukiya aidan annahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati fayudfa'u lahu kitabun fayakhuduhu biyaminih.
Dulu Pak, ada orang yang jarang ibadah. Maksudnya secara dohir jarang ibadah. Secara dohir ya biasa-biasa saja. Tapi ketika dia di akhirat, Kanjeng Nabi diperlihatkan jihad, ternyata orang ini mendapatkan catatan dari tangan kanannya. Artinya apa? Dia orang soleh. Dikatakan fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan fa'alaha. Tertulis tenggene kitab niku wau bahwa buku catatan orang ini pernah haji 100 kali. Orang ini sedekahnya sekian juta. Orang ini setiap hari sholat 1000 rakaat misalnya. Padahal dia nggak pernah melakukan itu, Pak. Orang ini tawadhu, orang ini husnudzon. Padahal belum bisa dia husnudzon dan tawadhu. Dikatakan fayaqul ya rabbi laisa hadza kitabi. Dia mengatakan, wahai Allah, ini bukan amalku. Aku merasa di dunia gak pernah punya amal seperti ini. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Karena aku tidak pernah melakukan itu semuanya. Fa yaqulullah azza wa jalla, Allah Ta'ala mengatakan, hadza kitabuka ya fulan. Ini benar catatan amalmu. Li'annaka ishta umran tawilan wa anta taqul law kana li. Kenapa? Karena kamu selama hidup, kamu kebetulan miskin. Tapi ketika kamu miskin, kamu selalu hatinya ngomong begini, lau kana limalun hajjatu minhu. Andaikan ya Allah, aku punya harta, aku akan haji. Loh, niatmu itulah kemudian aku catat sebagai ibadah, walaupun belum bisa melaksanakan. Lau kana limalun tasaddaqtu minhu. Andaikan aku punya harta ya Allah, aku ingin membantu orang muslim. Walaupun kamu belum sempat, tapi karena kamu punya niat, kamu tercatat sebagai orang yang ahli sedekah. Fa'araftu dzalika min sidqi niyatik. Maka niatmu yang mulia itu adalah niat yang menjadikan sebab kamu kelak matinya husnul khotimah, dan kamu kelak akan dipastikan setelah dari alam kubur menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo mulai malam hari ini kita niat setelah pengajian ini, niat pengen jadi orang yang tawadhu, niat pengen jadi orang yang benar-benar beribadah karena Allah, niat pengen menjadi orang yang selalu husnudzon dan bisa memandang orang lain dengan pandangan Rahman dan Rahim sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tambah satu ayat lagi, Ar-Rahmani kang maha welas ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas ing dalam akhirat bloko. Yang mana Allah itu adalah Tuhan yang maha belas